Halo, selamat pagi, Jujur semuanya. Kembali Anton hadir di ruang dengar Jujur Lovers di kesempatan hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Dan bagaimana kabar Jujur Lovers di kesempatan pagi hari ini? Antum berdoa dari studio Radio Love Jujur FM, semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan selama 1 jam ke depan kita akan aktivitas Jujur Lovers pagi hari ini akan ditemani dengan program Marriage Breakthrough Program. Dan pagi hari ini Anton tidak sendiri, di studio Radio Love Jogja FM sudah ada Kak Budi Abdi Patra yang nanti akan sharing-sharing bagaimana di program acara Marriage Breakthrough Program sampai nanti pukul 10. Selamat pagi Kak Budi. Selamat pagi Jogja Lovers, selamat pagi Mas Anton. Ya, Kak Budi masih mengambil bagian tema tentang Build My Own Marriage ya Kak? Ya. Ya. Poin apa Kak yang hari ini mau dibagikan ke Jogja Lovers Kak? Ya, jadi sebenarnya membangun pernikahan yang sesuai dengan kerinduan kita itu adalah mungkin. Itu adalah keniscayaan istilahnya bahasa sekarang. Nah, karena itu kita membutuhkan 4 berkat Tuhan untuk kita bisa membangun pernikahan yang kuat, sehat, bahkan pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang berdampak. Ya, Jogja semuanya tetap stay tune di 107.7 Love Jogja FM Making Life Better, dan Jogja bisa terus akses live streamingnya di lovejogja.online atau buka di line WhatsAppnya di 085311665300 di 085311665300. Jogja bisa berinteraksi langsung nanti dengan Kak Budi Abdi Patra di program acara Kembali Anda ucapkan selamat pagi bagi Jogja Lover yang baru saja mengakses my live streaming di lovejogja.online. Kita di program acara Marriage Breakthrough Program sampai nanti pukul 10 pagi. Dan sudah terbuka di line WhatsAppnya Jogja semuanya, silakan di 085311665300 di 085311665300. Kita dengarkan sama-sama sharing dari Kak Budi di program acara Marriage Breakthrough Program pagi hari ini. Silakan Kak Budi. Ya, di seri Build My Own Marriage pagi hari ini saya mau bagikan satu tema yang menarik, yaitu hidup di dalam 4 berkat Tuhan. Bagaimanapun setiap kita, setiap pernikahan, setiap keluarga membutuhkan blessing yang daripada Tuhan. Nah, saya akan buka dengan sebuah kebenaran firman yang ajaib. Saya akan bacakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di dalam terjemahan The Message, saya akan bacakan perlahan. Instead, you drill to God's word, you chew on scripture day and night. Ini yang menarik. You are a tree replanted in Eden, bearing fresh fruit every month, never dropping a leaf. Jadi ada sebuah hal yang ajaib yang Tuhan sediakan di Taman Eden itu. Pada waktu kita merenungkan, waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, hidup kita dibawa kembali ke dalam Taman Eden. Nah, di taman itulah ada 4 sungai yang ajaib yang saya sebut sebagai 4 berkat Tuhan yang disediakan buat setiap kita. Saya akan bacakan dengan cepat. Di dalam kebenaran firman katakan ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, dan yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan ada batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yang mengalir di sebuah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ini yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Ini yang ajaib yang Tuhan mau berikan buat pernikahan kita, untuk kita bisa menikmati 4 blessing, 4 berkat Tuhan ini. Berkat yang pertama, apa yang diberikan Tuhan? Arti kata dari Pison itu increase atau terus meningkat. Berkat yang pertama yang Tuhan sediakan buat pernikahan Bapak, Ibu, dan setiap kita adalah pernikahan kita akan terus naik. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam usaha, di dalam bisnis, kita akan terus meningkat.
Karena itu blessing yang Tuhan sediakan buat kita. Pak, ini kan masa-masa yang tidak mudah. Ini masa-masa pandemi, masa-masa di mana serba tidak menentu. Mari belajar bersama untuk kita hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran yang Tuhan sediakan buat kita. Bahwa janjinya itu ya dan amin. Janjinya hidup kita akan meningkat. Janjinya pendidikan anak-anak kita akan meningkat. Janjinya keuangan kita akan meningkat. Bahkan usaha kita akan meningkat. Omsetnya akan meningkat. Jangkauannya akan meningkat. Bahkan kapasitasnya akan meningkat. Semuanya akan meningkat. Hari-hari ini saya ketemu dengan satu pengusaha yang beliau cerita dengan ajaib. Setiap minggu beliau cerita yang sama. Beliau katakan, Budi tahu nggak bahwa hari-hari ini di tengah-tengah pandemi kami mendapatkan orderan sampai puluhan juta barang Bapak Ibu. Pabriknya. Saya mau wow, itu ajaib, itu luar biasa, itu dahsyat sekali. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi jangan mengeluh, jangan berkecil hati, jangan pesimis, percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sedang bekerja buat kita untuk membuat hidup kita terus increase. Yang kedua adalah Gihon. Gihon artinya bursting forth, atau di dalam terjemahan yang bebas itu terobosan. Hari-hari ini kita akan lihat sebuah keajaiban terobosan yang Dia sediakan buat kita. Dalam hal apa Pak terobosan? Sepertinya mendung tetap kelabu di atas langit keluarga kami. Percaya bahwa ada terobosan yang ajaib di dalam kerohanian kita, di dalam keluarga kita, hubungan suami istri, di dalam pendidikan anak-anak kita, walaupun semuanya menggunakan daring, ya. Dalam bisnis kita, pekerjaan kita akan mengalami terobosan. Mungkin hari-hari ini sepertinya mampet, tapi belajar percaya dengan berkat ini, bahwa berkat ini akan mulai bekerja mulai pagi hari ini di dalam hidup Bapak Ibu dan setiap saudara yang mendengarkan program ini, sehingga kita melihat yang ajaib, yang ilahi itu terjadi. Itu blessing yang kedua. Blessing yang ketiga adalah tigris atau rapid atau percepatan. Wih, luar biasa. Kalau 3 bulan, hampir 4 bulan ini kita mengalami sepertinya di lockdown semuanya. Keuangan di lockdown, lalu bisnis juga cukup banyak yang di lockdown. Pak, bagaimana kita mengalami pemulihannya? Kan membutuhkan waktu lama. Tuhan janji, ada yang namanya percepatan. Tuhan janji, ada yang namanya, kalau dulu kita membangunnya membutuhkan bertahun-tahun. Bukankah ada firman yang mengatakan dalam 1 hari, 1 bangsa bisa dilahirkan. Itulah kuasa dari yang namanya percepatan. Tuhan bisa lakukan percepatan yang ajaib buat semuanya. Kalau kita bergumul dengan anak-anak kita, kok sepertinya tidak ada pertumbuhan apa-apa, dan kita sudah berseru kepada Tuhan, percaya bahwa percepatan sedang akan berlaku atas anak-anak kita. Kalau suami kita meninggalkan Tuhan dan suami kita lari dari Tuhan dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga yang dia bangun, dan kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, dan kita sudah berseru-seru kepada Tuhan, percaya ada percepatan yang Tuhan sediakan buat kita, sehingga kita melihat yang ajaib, yang ilahi itu terjadi atas keluarga kita. Bukankah firman katakan bahwa Dia Tuhan yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan dan harapkan. Dan yang terakhir adalah Efrat. Sungai yang keempat namanya Efrat, yang berarti fruitfulness. Luar biasa, atau bahasa Indonesianya berbuah lebat. Semuanya berbuah lebat. Semuanya tidak akan mengalami masa kering, tapi terus mengalami berbuah demi buah demi buah, buah yang lebat. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Pernikahan kita, pendidikan anak-anak kita, keuangan kita, bahkan bisnis kita akan berbuah lebat. Pertanyaannya, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menikmati 4 berkat ini? Seperti yang tadi saya bacakan di ayat pertama. Mari kita kembali untuk mencintai, membaca,
dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kunci untuk kita mengalami yang namanya 4 berkat Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan, karena itulah segalanya buat kita. Seperti yang minggu yang lalu saya sampaikan, bahwa di sana ada kuasa penciptaan. Di sana ada kuasa yang mengubahkan hari-hari yang buruk menjadi hari-hari yang sungguh amat baik. Mari kita kembali kepada keajaiban dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.